Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita bakalan bahas lagi ponsel dari Infinix GT10 Pro. Karena kemarin waktu kita bahas ponsel dari GT10 Pro ini setelah kita mendapatkan update patch Agustus, lebih tepatnya waktu kita bahas ini ponsel yang udah dapat itu ya, update apa sih namanya, Magic Ring ya. Ponsel ini kan dapat Magic Ring, kemudian udah di fix buat panas dan juga konsumsi daya baterai yang terasa boros di ponsel GT10 Pro. Dan sekarang ini kita udah pakai kurang lebihnya ya hampir 1 mingguan lah dari pertama kali kita mendapatkan update sistem di ponsel Infinix GT10 Pro ini. Jadi gimana pengalaman saya bareng ponsel GT10 Pro selama penggunaan, lebih tepatnya setelah mendapatkan update sistem di bulan Agustus. Yuk langsung aja kita masuk ke video pembahasannya. Oke, yang pertama tentunya kita bahas dari performa atau kinerja di ponsel Infinix GT10 Pro ini. Ngomongin soal performa atau kinerja dari GT10 Pro, ini ponsel kan emang terlalu overpower banget di harga 3,5 jutaan rupiah. Nah, gimana nggak overpower? Karena di harga segitu kita bisa mendapatkan chipset dari MediaTek Dimensity 8050 5G. Dimana dari saudaranya sendiri itu masih dibanderol di harga 4 jutaan, dan ponsel-ponsel lain yang pakai chipset dari Dimensity 8050 ini ada di harga nyampe 5 jutaan rupiah. Cuman yang sering banget kita temuin atau beberapa user yang udah pakai ini ponsel, kebanyakan pada ngeluh ponsel ini suhunya lebih cepet panas. Ya bisa dibilang sering ngalamin overheat di ponsel GT10 Pro ini. Jadi setelah kita mendapatkan update, buat performanya itu bisa dibilang sedikit lebih stabil dibanding sebelumnya. Ini kita udah nyimpen data sebelum kita mendapatkan update patch bulan Agustus. Bisa dilihat ya, ini kita cek pakai CPU throttling, ini parah banget, nyampe merah banget kayak gini. Dan setelah kita mendapatkan update, ini kita cek lagi dan ternyata udah sedikit membaik. Ya meskipun buat perubahannya itu nggak terlalu signifikan, tapi paling nggak kan udah kerasa berbeda ya. Yang tadinya merah sekarang jadi warna orange kayak gini. Ini menandakan kalau performa atau CPU yang dimiliki oleh GT10 Pro udah sedikit baikan dibanding sebelumnya. Dan performa waktu kita pakai buat main game Mobile Legends di ponsel GT10 Pro, ponsel ini kerasa lebih stabil, buat FPS nya juga nggak terlalu sering ngalamin frame drop seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Lebih tepatnya GT10 Pro sebelum mendapatkan update di bulan Agustus. Cuman kalau masalah suhu, ini ponsel menurut saya sih nggak terlalu jauh berbeda ya. Palingan yang biasanya itu bisa nyampe 45 derajat di ponsel GT10 Pro. Setelah kita mendapatkan update, ini ponsel paling turunnya ya 1 derajat doang sih. Ya kurang lebihnya ada di 44, yang tadinya 45 derajat. Sekarang ini suhu yang ada di GT10 Pro yang sering banget kita temuin itu cuman mentok di 44 derajat. Baik itu buat suhu bagian layar depan, ya tentunya layar di depan ya, ataupun di bagian backdoor dari GT10 Pro ini. Sedangkan buat performa waktu kita pakai main game PUBG Mobile, ini ponsel ya menurut saya nggak terasa buat perbedaannya ya. Karena kalau kita main di 90 fps, ini ponsel kerasa lancar banget. Ya menurut saya sih emang dari bawaannya buat performanya itu benar-benar mantep dari Dimensity 8050 5G. Apalagi kalau kita main di ponsel GT10 Pro ini kita tambahin cooler eksternal. Dan coolernya juga nggak perlu mahal-mahal kok, karena waktu kita coba ini ponsel kita kombinasiin pakai cooler di harga 200 ribuan, ternyata suhunya itu bisa lebih adem dan juga FPS yang kita dapetin jauh lebih bagus dibanding kalau kita nggak pakai cooler eksternal. Intinya setelah kita update ponsel GT10 Pro ini, kalau kita pakai buat main game PUBG Mobile itu perbedaannya nggak terlalu kerasa banget, tapi buat pengalaman main game Mobile Legends di ponsel GT10 Pro menurut saya udah makin enak lagi. Suhunya nggak terlalu panas dan buat FPS yang dapetin juga kerasa sedikit lebih stabil. Sedangkan buat konsumsi daya baterai, emang menurut saya ponsel ini setelah kita mendapatkan update sistem, buat baterainya itu nggak terlalu boros-boros banget. Ya palingan buat perubahannya itu kurang lebihnya ada di kisaran 10 atau 20%-an buat konsumsi daya baterai atau keawetan baterai di ponsel GT10 Pro ini. Nah, kalau kalian nanyain apakah mendapatkan bug di ponsel GT10 Pro, selama saya pakai ini ponsel nggak ngerasain bug sama sekali. Buat layar juga aman, nggak ada layar lompat-lompat kayak Infinix Note 30 yang udah sempat kita bahas juga. Dan buat kualitas audio ataupun buat lain-lainnya juga menurut saya nggak ada bug sama sekali. Bahkan menurut saya malah ada yang sedikit lebih mendingan nih. Yang tadinya buat lampu ini ya, LED strip, biasanya kan kadang suka nggak nyala ya, meskipun udah kita aktifin di bagian pengaturan kayak gini, udah kita setting on semua ya, tapi kadang tuh nggak nyala. Tapi setelah kita update di ponsel GT10 Pro saya itu udah nyala dengan bagus banget, nggak ada kendala sama sekali. Dan kemarin tuh sempat ada yang nanya juga di ponsel GT10 Pro nya,
Katanya waktu dipakai buat muter musik, lampu LED stripnya itu nggak bisa nyala. Dan ternyata waktu saya tanya-tanya, dia tuh muternya pakai aplikasi apa ya, lupa saya. Intinya buat LED strip ini nggak support di semua aplikasi. Lebih tepatnya buat LED strip ini milih-milih aplikasi yang kalian pakai buat muter musik. Ya contohnya kalau kemarin itu kita pakainya kan YouTube Musik. Nah ini bisa langsung nyala dan tentunya LED stripnya bisa mengikuti ritme musik. Jadi udah mantep banget sih menurut saya buat peningkatan atau update software di ponsel GT 10 Pro ini. Ngomongin soal lampu LED strip di ponsel GT 10 Pro ini, yang saya suka waktu kita nyoba-nyoba ini tampilannya kayak gini ya. Ini kalau kita nyoba-nyoba kayak gini, ini lampu LED stripnya bisa terus-terusan nyala kayak gini nih. Biasanya kan cuman sekali dua kali kayak gitu terus off ya. Nah sekarang ini setelah kita update, ini LED stripnya bisa terus-terusan nyala selagi kita masih ada di bagian menu atau di bagian pengaturan LED stripnya. Sedangkan buat spesifikasi tentunya kita nggak perlu bahas karena di video kali ini kita akan bahas pengalaman pakai ini ponsel setelah mendapatkan update di patch bulan Agustus. Jadi menurut saya berbagai hal yang ada di bagian pengaturan atau lebih tepatnya di bagian keterangan waktu kita mau update sistem itu semuanya bisa berfungsi dengan baik. Meskipun buat ngatasi masalahnya itu nggak terlalu signifikan banget kerasanya, tapi paling nggak udah ada perubahan atau peningkatan itu udah mantap banget lah. Karena nggak cuman fix bagian bug aja, tapi kita juga mendapatkan tambahan ini, tambahan magic ring. Mantap banget ya. Karena ini kayaknya baru ada di ponsel Infinix GT 10 Pro dan juga Infinix Note 30 VIP. Tapi entah kapan, kemarin tuh ada temen yang nanyain apakah Infinix Note 30 VIP bisa masuk di pasar Indonesia atau enggak. Ya buat sekarang ini sih belum ada kabar, tapi ini udah bisa kita coba dan kita rasain di ponsel Infinix GT 10 Pro. Karena ponsel ini juga bisa dibilang ya 11-12 lah dengan Infinix Note 30 VIP. Dari segi spesifikasi layar, performa maupun baterai yang dimiliki bisa dibilang hampir sama persis. Ya palingan yang berbeda tuh di bagian pengisian super cepatnya dan juga di bagian back covernya aja. Selebihnya ponsel ini sama dengan Infinix Note 30 VIP. Jadi kalau kalian nanya apakah Note 30 VIP masuk di pasar Indonesia atau enggak, kalau menurut kesimpulan saya pribadi, kayaknya Note 30 VIP nggak masuk di pasar Indonesia. Karena buat spesifikasinya itu hampir sama persis dengan Infinix GT 10 Pro. Ya tapi misalkan Infinix Note 30 VIP masuk di pasar Indonesia sih kayaknya makin menarik lagi. Karena buat back covernya kan lebih kerasa mewah, udah pakai back cover liter gitu ya. Lebih tepatnya pakai back cover kulit-kulitan. Jadi kesan mewahnya atau kesan flagshipnya itu lebih kerasa di ponsel entry level atau ponsel kelas menengah ke bawah. Dan jangan lupa buat kalian yang udah nyobain ponsel GT 10 Pro dan udah update buat patch bulan Agustus, buat pengalaman kalian sendiri gimana? Coba tulis aja pengalaman kalian pakai ponsel ini di kolom komentar. Kita diskusi bareng dan sebisa mungkin kita perbaikin sama-sama ya. Semoga aja buat update seterusnya buat ponsel-ponsel Infinix itu atau ponsel Transsion makin bagus lagi. Jadi kita juga makin bangga dan makin suka dengan ponsel dari Infinix series. Karena dari segi harga dan juga performanya emang sekarang ini bisa bersaing banget dengan brand sebelah. Lebih tepatnya dari Xiaomi, Redmi, dan juga Poco. Dan sekarang ini kayaknya sih emang ponsel terngebut terkencang cuman ada di ponsel GT 10 Pro yang udah resmi masuk di pasar Indonesia. Oke, buat video pembahasannya kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa aktifin buat icon notifikasinya dan juga tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Sampai di sini dulu buat video kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.